Angkatnya yang dipegang atau disentuh. Saya masih ingat itu kamu gitu. Dibegal, A. Dibegal. Oh, gimana ceritanya bisa dibegal? Karena disangka The Jack. Kan orange tapi Ya, betul. Iya. Eta The Jack. Usut punya usut, ternyata si begal ini tuh kerjasama sama polisi tempat saya. Nah, saya tuh masih ingat saya tuh dikasih menang sehari 1 juta selama 20 kali di rumah sakit aja koma katanya tuh. Kayak gitu meskipun awal-awal naik gak lucu. Gak lucu. Saya tuh kayak pengen mengejar mimpi saya menjadi komika nasional. Ya di sini ya. Itu tugas editor ya. Baik lagi di katanya podcast yang edukatif, inovatif dan juga tolol. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan teman dari Stand Up Indo Cimahi. Halo. Kak, perkenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Andri. Saya salah satu member anggota Stand Up Indo Cimahi. Suatu kehormatan bisa diundang podcast apa ini namanya? Kok katanya podcast? Kok katanya podcast. Tadi ada tolol-tololan ya. Agak tolol emang buat kita. Tolol gitu. Ya, sama-sama karakter saya pas banget bintang tamunya. Nah, Andri dari di Stand Up Indo Cimahi ya? Ya. Udah berapa lama Andri di Stand Up Indo Cimahi? Saya tuh gabung Stand Up Cimahi dari 2020. Dari 2020. Iya, alhamdulillah sampai sekarang berarti sekitar 4 tahunan. Oh, udah 4 tahun. Iya. Berarti kalau misalkan gitu, Andri juga stand up comedy pertama kali di 2020. Bisa dikatakan sebelum COVID itu kan vakum dulu nih. Vakum dulu udah lama, tapi dari semua komunitas yang ada, cuman Cimahi yang paling awal buka. Jadi saya otomatis gabung di Cimahi ya itu agak awal-awalan ya. Awal-awal berarti 2020 ya pertama kali. Kalau misalkan untuk Andre pertama kali nyoba stand up comedy sama? Ya sebetulnya nyoba itu kan kayak dulu tuh kayak nonton dulu. Ya. Jadi entah kenapa waktu itu kan di Neka Kopi ya. Yang daerah sana ada hasrat pengen nyoba tapi masih 50% ya udah didorong aja oleh MC, coba dong naik. Akhirnya naik deh gitu meskipun awal-awal naik gak lucu. Gak lucu. Oke. Itu di tahun berapa Andre kalau boleh tahu? Saya masih ingat itu 2020 sekitaran bulan Juni. Bulan Juni. Oh, 2020 bulan Juni. Iya. Di Neka Kopi Cimahi. Iya. Nah, waktu pertama kali naik itu apa yang dirasa Andre? Saya tuh jujur yang pertama hanya sebatas modal nekat aja, terus gak tahu teori stand up itu seperti apa. Seperti kayak bahasa Sundanya kayak ngecapruk aja gitu. Ngecapruk aja. Ya, tapi kebetulan waktu itu saya dikenalin sebagai anak yatim piatu. Jadi ngebahas ayah saya dan ibu saya yang udah meninggal. Karena kan stand up itu kan berasal dari keresahan di mana seorang itu harus berdamai dengan dirinya sendiri. Gitu. Nah, waktu diangkat jadi apa tadi yatim piatu ya, anak yatim piatu gitu Andri, sorry banget. Santai. Udah berdamai santai. Udah berdamai siap. Siapa kayak panggung. Apa namanya waktu pertama kali diperkenalkan dengan seperti itu, Andri ada ngerasa nah sih diperkenalannya kayak gini gitu. Kenapa sih? Waktu itu saya tuh kan merasa ada materi ayah saya yang meninggal menurut saya itu lucu gitu. Jadi saya waktu itu pengen dikenalinnya sebagai anak yatim piatu karena pengen ngebahas ayah saya yang meninggal sebelum buka puasa. Iya, jadi ngebahas itu ceritanya. Awalnya ngebahas itu. Iya. Terus sama saya tuh kan meskipun yatim piatu dan saya ngebahas bahwa saya tuh di rumah tuh banyak dapat santunan dari masjid-masjid dibandingkan orang tua teman-teman saya yang udah lengkap gitu. Lumayan lah sama masjid menang 200.000, dapat 10 dapat 2 juta. Nggak, kita bukan dibisnisin itu mah rezeki aja gitu. Takutnya enak ya meninggal jadi dibisnisin gitu. Ya itu mah emang rezeki dari Tuhan sebenarnya. Iya. Rezeki dari Tuhan gitu kalau karena orang tuanya Andre nggak ada, mungkin Tuhan ngasihnya lewat masjid gitu ya. Iya gitu. Oke, terus? Ya udah saya coba kan karena saya tuh waktu diperkenalkan nama saya Andri, saya seorang yatim piatu. Yatim piatu tuh nggak enak karena waktu itu ayah saya meninggal ditabrak Supra. Lucu tuh waktu itu.
Tapi yang bikin saya kesel apa coba? Kenapa? Dia tuh nggak sahur enggak, buka enggak, meninggal iya gitu. Kena waktu itu ya, waktu itu tampil stand up-nya cuma semenit deh. Cuman semenit. Hanya atas megang mic aja. Tapi yang sialnya di roastingnya sampai 20 menit oleh MC yang kemarin. Kebetulan dia juga kan AAC itu yatim juga. Jadi adu nasib gitu. Ya, jadi ramenya di roasting di sananya, tapi untungnya saya orangnya nggak baperan, jadi terima aja. Oh gitu. Jadi waktu, nah sorry, aku jadi tertarik gitu. Waktu pas Andri nemuin materi, waktu naik pertama kali tuh Andri udah nulis dulu atau cuma kayaknya ini lucu deh kalau diceritain ulang gitu? Nah itu saya cuma pemikiran itu aja, kayaknya ini lucu deh kalau diceritain ulang gitu kata saya tuh. Ya udah, akhirnya naik tuh, cuman nggak berapa lama gitu, cuma ngebahas itu doang gitu. Waktu itu saya tuh nulis tuh hanya inti-intinya aja. Sampai sekarang masih inti-intinya aja. Masih inti-intinya. Poin-poinnya mungkin ya? Iya, poin-poinnya. Poin-poinnya. Oh gitu. Nah, nge-highlight sedikit tadi masalah jokes Andri gitu. Tadi Andri cerita kalau misalkan ayahnya meninggal waktu mau beli takjil. Ketabrak Supra. Iya. Nah, sorry nih tanpa mengurangi rasa hormat gitu Andre. Boleh nggak aku tahu ceritanya gitu? Cerita aslinya tuh kayak gimana sih? Waktu itu kan kebetulan saya tuh usianya kecil banget, waktu kalau nggak salah 4 tahun. 4 tahun ya? Iya, dan saya tuh kan di rumah biasa ya namanya anak kecil main game gitu. Sebenarnya ini takdir dari Allah ya. Saya tuh waktu itu pengen ikut ayah saya. Posisi udah di motor. Udah di motor ya? Entah kenapa ibu saya tuh refleks gitu. Nanti jangan ikut, cuma sebentar kok. Ibaratnya ke sini, ke Ledeng lah, terminal Ledeng gitu. Cuma sebentar kok. Ya udah, saya tuh nangis dong, ngomong pengen ikut. Ibu saya mukul, udah sebentar aja kok. Ayah mah nggak akan lama gitu. Entah kenapa ayah saya tuh waktu itu senyumnya tulus banget. Ya santai aja ya, nanti juga pulang lagi. Setelah jam 7 malam saya masih ingat ada yang nelpon katanya tuh. Ini ayah kecelakaan katanya. Di rumah sakit lagi koma katanya tuh, masih ingat. Ibu saya panik tuh lagi bikin kue itu. Pas ibu saya tuh panik banget lagi bikin kue, Bu matiin dulu kompornya katanya. Ya pas lagi bikin kue, mungkin takdir Allah gitu ayah. 2 jam kemudian ya satu meninggal gitu. Dan saya masih ingat bekas takjilnya tuh masih ada di pinggir jalan gitu. Jadi nggak sempat dikirimin ke rumah. Itu tuh kayak motor rusak, kayak kepala itu kayak agar-agar, jadi kepalanya tuh yang kena. Jadi tetangga di rumah tuh nggak nyangka, kan ayah saya tuh kan imamnya di masjid setempat. Kebetulan besoknya tuh ada jadwal ini taraweh, ayah saya yang ceramahnya. Kok nggak nyangka banget dan meninggal lagi ya. Rame itu di rumah tuh. Akhirnya ya saya dikuburin di sana juga. Kebetulan waktu dulu tuh saya lumayan kaya sih bisa dikatakan. Ya ada lah ya. Iya, kan ayah saya tuh kan kerja di BUMN gitu. Jadi yang membuat saya maaf ya, semiskin sekarang, ibu saya tuh ditipu sama ayah tiri saya. Ya gitulah. Pokoknya kita tuh dulu pernah buka warung bertahan 2 minggu. Pernah buka kedai soto nih. Ada ayah tiri saya ini nggak pintar mengelola, masa beli 1 gratis 3. Serius. Kok bisa gitu? Nggak tahu, saya juga katanya nggak apa-apa biar banyak yang beli, tahu-taunya cuma bertahan 3 minggu. Jadi uangnya tuh kayak diporotin di sana. Jadi, dan saya masih ingat ya, ibu saya tuh kan udah sakit-sakitan. Ayah tiri saya tuh ninggalin ibu saya gitu aja. Dia tuh pergi ke Medan. Waktu itu masih ingat buat nonton PSMS di sana. Buat nonton bola ya. Iya serius, itu teh yang bikin saya sakit tuh ya mungkin namanya takdir dari Tuhan sih. Seandainya ibu saya mengelola atau nggak cari pasangan gitu ya. Ya atau mungkin itu mah hasrat seorang wanita juga ya. Ya mungkin saya bisa dikatakan lumayan berada. Jadi mungkin takdir dari Allah harus menuntun saya untuk mulai dari nol lagi. Ujiannya ujiannya gitu. Iya, jadi asalnya kan itu kan meninggalnya di Padang. Yang saya masih ingat waktu di Padang tuh lagi susah-susahnya. Kebetulan nenek saya di sini lumayan
ada sedikit Iya. untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, ya udah dipindahin ke Bandung. Oh, gitu. Oh, berarti Andre aslinya orang Padang. Asli Padang Asli ya. Padang. Yang di sini tuh nenek. Nenek. Oh. Iya, jadi nenek itu kan pensiunan kepala sekolah. Iya. Kebetulan di rumahnya tuh cuma sendiri, Iya, iya. Rumah itu lumayan gede sih. Dari sini ke sini mah ada 4 kamar. Jadi kan ngapain rumah segede mungkin kalau anak cucu pada susah di sana ya udah jadi dioper ke sini. Oh, ya jadi Gitu. dipindahkan lah ya. Iya, transfer. Oh. Transfer window. Transfer pemain. Jadi gitu. Oh, oke gitu. Iya. Jadi menarik nih pembahasannya. Waktu aku nge-flashback ulang ya. Iya. Waktu Andre masih ingat waktu pindah ke Bandung itu usia berapa? Saya tuh masih ingat usia kelas 3 SD itu berapa ya? 9 tahun ya. 9 tahun. Iya, 9 tahun. Jadi maklum ya kalau anak rantau pindah ke Bandung tuh tidak tuh nggak tahu bahasa. Jadi sama teman tuh diceng-cengin gitu kan. Betul. Dan saya masih ingat waktu itu kan saya tuh kan bingung kenapa kalau kita lewat jawab misalnya permisi, mangga, ini emang jualan mangga gitu kan. Serius aku gitu. Iya. Emang mangganya berapa sekilo? Mangga tuh artinya silahkan. Terus kan ada yang nanya juga. Saya baru tahu bumi itu artinya rumah dulu. Jadi waktu itu ada yang nanya, "Adek, buminya di mana?" Ya ini bumi kata saya tuh. Waktu itu jadi kayak pertanyaan-pertanyaan gitu. Bahkan yang lebih parah, misalnya kita mau beli sesuatu, kita tuh harus dikasih tahu sama teman saya yang jahil ngomong, Wait! "Oh, astagfirullahaladzim." Misalnya kita beli itu katanya, Wait! gitu. Saya ditampar sama pihak warung ya. Aduh, intinya jangan salah pilih lah, karena nasib anak rantau tuh gitu. Waktu saya kecil sering dibulinya tuh dari segi bahasa gitu. Oh, jadi sering disalah-salahin ya. Iya, pengertiannya. Pengertiannya. Diajarin yang nggak bener lah secara langsung gitu ya. Sesat gitu. Sesat. Tahu-tahu saya tuh bahasa-bahasa gitu kelas 4, kelas 5 ada kan di SD pelajaran bahasa Sunda. Jadi sekarang udah paham aja. Berarti berjalan 1 tahun gitu, Adri udah baru ternyata bahasa yang betul tuh seperti ini gitu ya. Nah, selain masalah bahasa, Andri, ada nggak hal lain yang dulu waktu kalau masih ingat waktu masih pertama kali pindah ke Bandung waktu masih kecil gitu, apa gitu yang dibercandain sama teman-teman yang biasanya nggak Andri lakuin tapi di sini tuh jadi hal yang biasa gitu? Oh, selain itu tuh kan dulu tuh fisik saya tuh kurus banget ya. Kayak dibully dari segi fisik, saya tuh dulu banget kayak orang Papua deh, kurus, keriting, kecil gitu. Saya tuh bisa ngomongnya domba galing, mbe peot aja. Dan serius dah, galing saya kata. Dan saya masih ingat waktu itu saya tuh iseng ya teman saya tuh dimasukin ke kandang Idul Adha, banyak dombanya. Dikunciin itu seharian. Aja ciga domba, tambah asli. Kenapa bisa tiba-tiba karena kan tadi mungkin alasannya kan karena dibilangin domba kurus gitu. Dibilangin domba kurus. Nah, kenapa Andri sampai bisa masuk gitu? Kenapa dipaksa gimana? Dipaksa, digusur gitu, asumsi ya, pembulian lah kalau pembulian. Jadi itu saya emang korban pembulian gitu. Dicariin orang tua, Andri mana itu dikurbanin. Parah deh, itu salah satu hal yang bikin saya kayak kesel juga sampai sekarang. Tapi alhamdulillah udah berdamai sih, meskipun di stand up belum saya bahas sampai sekarang, karena kan di stand up tuh saya bahas ke pekerjaan saya sehari-hari aja. Bahas pekerjaan sehari-hari contohnya aja. Pekerjaan saya seperti driver Shopee Food sekarang. Driver Shopee Food. Selain driver Shopee Food ada apa lagi? Saya tuh kan bisnis mainan. Nitipin ke warung-warung. Guru ngaji juga. Sama ngaji biasa ada kenakalan gitu ya. Gak mau hidup tuh lempeng-lempeng aja gitu. Harus ada mencoba sensasi yang beda. Yang beda gitu. Jadi driver Shopee Food jadi Wait! di itu ya, di sensor ya. Di sensor. Online gitu ya. Bisnis mainan sama guru ngaji. Nampaknya aku pengen bahas dong satu-satu ya. Enggak apa-apa Andre. Santai, masih lama ini. Aku agak acak-acakan aja ya ngebaca. Santai. Wait! Andri kenapa bisa sampai main? Wait! Dulunya saya tuh iseng sih coba-coba, karena kan yang namanya coba-coba pasti ketagihan ya. Dan saya tuh masih ingat saya tuh dikasih menang sehari 1 juta selama 20 kali. 20 kali atau 20 hari ya? 20 hari. 20 hari. Berturut-turut.
Itu tuh dimodalin 100.000 ya, namanya uang instan siapa dong yang nggak tergiur. Ya. Akhirnya saya terjerumus di Wait. itu, tapi untungnya dari semua 20 juta itu kan nama rekeningnya tuh beda-beda. Ya. Jadi setiap saya menang kasih ke teman, setiap Ya. saya menang kasih ke teman, jadi ada manfaatnya. Oh. Maksudnya dikasih itu gimana Andre pengertiannya? Maksud dikasih itu kan waktu itu saya masih ingat awal-awal 2020 lagi COVID-nya. Ya. Teman tuh pada di PHK, jadi Ya. dia nggak ada uang. Ya, nggak ada pemasukan. Iya, dia tuh lihat ke saya tuh ada uang, padahal Ya. saya nggak ada uang juga. Ya. Ya akhirnya saya Andri pinjam uang dong. Ya saya jujur nggak ada. Ya udah ATM kamu siniin. Kebetulan ada situs yang waktu itu ngasih saldo di awal 100.000. Ya. Main nebak angka. Itu saya udah tahu rumusnya. Minimal kapasitas menangnya itu udah pasti 80%. Oh. Iya. Kemungkinan menangnya gitu ya? Iya, kemungkinan menangnya. Jadi pas itu minimal WD 1 juta, ke dia misalnya 700.000, ke saya 300.000. Oh. Jadi kayak 70-30% gitu. 70-30%. Tapi saya ikhlas karena itu nggak pakai uang pribadi. Kalau pakai uang pribadi ya beda lagi ceritanya. Daripada minjem nggak dibalikin Ya. gitu. Oh. Tapi dan saya namanya Wait. ya pasti ada sialnya sih A. Yang bikin saya sial dan untungnya berhenti ialah waktu itu saya beli motor. Beli motor. Dari hasil Wait. Dari hasil. Wait. tapi sialnya saya tuh dibegal A. Dibegal. Oh, gimana ceritanya bisa dibegal gitu? Kan saya masih ingat kan dapat 20 juta itu kan sebenarnya kan 20 hari kesananya dapat juga ada sekitar 10 sekaligus langsung. Beli motor 12 juta masih ingat Beat 2017. Itu dipakai ngojek di Jalan Merdeka Bandung yang itu Bakot itu. Dan saya masih ingat waktu itu jam 2 subuh ada bapak-bapak berdua modus. Ceritanya tuh dia tuh nanyain alamat. Mas, tahu jalan ini enggak? Ya karena saya polos gitu ayah. Tahu Pak, jalan ini ke sana. Terus yang bapaknya satu lagi saya nggak merhatiin. Ya. Jadi kayak gitu, kayak meluk saya dari belakang gitu. Mas, dia kan motornya untuk paehan cina. Ya. Saya kaget itu. Kok gini sih kata saya tuh. Tapi itu posisi jam 2 subuh nggak ada siapa-siapa. Ya. Waktu itu saya baca berita kemarin ada yang dibacok juga meninggal di tempat. Ya. Karena saya mikir ini uang judi. Kalau saya meninggal di sini otomatis masuk neraka. Ya udah saya ikhlas. Gak apa-apa Pak, motor ini ambil tapi punten asalkan antarkan Abi pulang. Ya. Begalnya kaget. Serius Mas antarin pulang? Karena naon gitu nya teh sawios pada Abi paeh saya gitu. Soalnya saya waktu itu nggak ada ongkos lah. Ongkos untuk pulang. Jadi bingung aja gitu. Ada HP tapi HP lumayan bagus bisa diambil juga. Ya. Jadi ceritanya waktu itu nggak bawa HP, nggak bawa apa. Ya udah saya sama begal tuh deptil bertiga Ya. pakai motor saya. Saya masih ingat saya tuh di tengah ya. Asli deptil itu. Pas saya nyampe rumah, tetangga tuh kan lagi ngeronda tuh. Ya. Lagi ngeronda. Tetangga tuh bingung, Andri tadi perginya sendiri, kenapa pulangnya bertiga? Ya. Biasa teman futsal kata saya tuh. Saya tuh ke begalnya, Mas, ingat ya, senjatanya sumputkan bisa dibacok keluarga, siap cenah disumputin gitu. Pas nyampe rumah saya, si begalnya tuh bawa motor saya. Ya. Tetangga tuh bingung, Andri kenapa itu motornya diambil katanya. Ya. Biasa Mak, pinjam dulu nanti dibalikin lagi. Kata siapa ini? Kata nenek yang nanya. Iya, kata nenek kan itu bingung, harusnya kan motor tuh di rumah, kenapa diambil. Biasa dipinjam dulu nanti dibalikin lagi, itu teman. Oh, ya udah tuh. Akhirnya nenek tuh nanya selama 2 minggu, 3 minggu itu motor kemana katanya. Ya udah akhirnya saya ngebohong aja. Itu tuh dijual kata saya tuh. Dijual karena bapak itu butuh uang. Jadi untungnya waktu itu saya beli motor baru juga yang ini. Jadi tapi meskipun ini sistemnya nyicil sih jadi saya nggak ngomong ke nenek saya nyicil. Jadi cari aman dulu. Jadi sampai sekarang nggak ada yang tahu bahwa saya dibegal. Mungkin neneknya kalau nonton jadi tahu ya. Iya jadi tahu. Jadi tahu kalian ya, intinya kalian nonton ini bahwa selama ini saya menyembunyikan derita saya. Karena percuma juga lapor polisi ngeluarin uang lagi. Ya, betul. Ya bayar laporan ke polisi juga mungkin butuh uang lagi mungkin. Iya, karena kan saya juga nih ada kasus teman juga. Ya. Karena teman kan, tapi polisinya nggak akan disebutin sama saya. Ya. Teman tuh kehilangan motor di rumah.
Ya motor Vario. Saya bantuin lapor ke polisi itu. Ya. Bayar 3 juta. Ya. Alhamdulillah 2 minggu ketemu Motornya. Usut punya usut, ternyata si begal ini tuh kerjasama sama polisi setempat saya. Oh. Jadi saya tuh masih ingat ya, kalau misalnya ada tukang rongsokan misalnya di rumah AA atau di rumah penonton, ada tukang rongsokan malam-malam, itu tuh intel intel begal itu. Jadi dia tuh tahu posisi motor kita di mana aja. Dan saya masih ingat misalnya ada tukang rongsok ini, itu tuh intel. Jadi tukang rongsok tuh mantau wilayah sekitar. Nanti atas izin apa nanti yang eksekusinya warga luar. Gitu. Dan saya tuh kan teman saya tuh kan ibaratnya warga baru di sana ya. Jadi motor tuh ngejajan ada 5. Motor teman saya, motor tetangga. Nah, dari semua motor itu, kenapa motor teman saya yang diambil? Padahal posisi motor teman saya itu di ujung. Jadi saya tuh mengira ini tuh kayak udah di Cirian. Jadi sama kerjasama warga sekitar gitu. Umatnya motor pertama tong dicokot nu urang, nu ieu we warga baru. Jadi kayak ada permainan gitu di sananya. Ini mah mungkin apa ya, negatif thinkingnya mungkin ayah. Karena si begal juga ngaku sebenarnya saya itu dibantu pihak dalam. Pihak dalam tuh nggak ngomong ke pihak itu. Nah, kita mengira pihak dalam ya udah aja, penting motornya balik udah aja gitu. Jadi kayak apa ya, ibaratnya mah ada uang lancar lah. Gitu. Yang penting mah ada uang masuk kemanapun juga motor mah bisa balik lagi sebenarnya gitu ya. Gitu. Ya saya baru tahu gitu sih. Jadi kalau misalnya kalian hilang motor, misalnya motornya butut, mending ikhlaskan karena biayanya lebih mahal daripada ngurus eta. benar. Gitu. Jadi saya masih ingat ya, barangkali pernah kehilangan motor juga nggak? Aku pernah dulu kalau ceritanya gini. Jadi kalau kehilangan motor sih udah pernah dulu waktu saya kecil, cuman saya lupa lah kronologinya gitu. Saya lupa kronologinya. Sama yang paling saya ingat tuh waktu SMP. SMP. Emang sih gak dibenerin ya teman-teman bawa motor masih di bawah umur tuh nggak dibolehin lah. Jadi ini sebagai contoh buruk gitu. Jadi jangan ditiru. Salah satu korbannya salah satu korbannya saya. Gitu. Nah, jadi ceritanya tuh gini. Waktu SMP, saya kelas 3 SMP. Beres ujian nasional. Terus pulang nih. Ceritanya beres ujian pulang lah. Beres perpisahan sama temen tuh pulang. Nah, pas pulang tuh, sebelum pulang, saya pulang tuh pakai helm teman saya. Saya pulang pakai helm teman saya. Saya pulang ke rumah lah, sampai rumah istirahat segala macam gitu. Nah, setelah gak lama saya sampai di rumah, teman saya teleponin terus. Katanya helmnya mau dipakai ke Sumedang. Dia mau berangkat ke Sumedang. Nah, saya ngomong kan, coba deh diambil aja ke sini, soalnya saya lagi nggak bisa keluar karena mau ada latihan. Saya ingat waktu itu mau ada latihan basket. Dia bilang, aduh nggak bisa, kalau bisa mah maneh we yang kesini, katanya maneh we yang kesini. Orang ini lagi persiapan, jadi biar cepat katanya. Oh ya udah tuh, kata saya tuh kan, karena emang waktunya udah deket juga mau latihan. Saya mau latihan basket waktu itu, udah deket. Ya udahlah, saya siap-siap mau latihan basket, nggak lama. Terus saya berangkatlah ke rumahnya. Berangkat ke rumahnya di jalan Cipageran di Cimahi. Kalau Andri tahu jalan Cipageran? Iya tahu. Itu tuh ada satu jalan yang arahnya tuh mau ke arah Cipageran 2. Itu jalan panjang, lumayan panjang lah. Agak belok-belok, cuman ya panjang gitu. Terus ada Alfa. Ada Alfa kalau nggak salah, saya ingat ada Alfa. Nah, di Alfa saya jalan di kiri. Pas banget di depan Alfa tuh ada papasan motor. Ada papasan motor. Nah, papasan motor terus dia klakson 2 kali kayak nyapa. Saya refleks ngelihat ke belakang, saya pikir teman kan. Pas saya lihat, oh bukan ternyata gitu kan. Bapak itu posturnya AA yang hampir bapak-bapak gitu. Nah, setelah gitu saya lanjut aja jalan gitu karena kan buru-buru juga kan. Karena buru-buru. Saya cepat jalan. Gak jauh dari tempat situ, tiba-tiba di belakang tuh diklaksonin lagi. Klaksonin lagi sambil manggil-manggil, berhenti dulu. Saya lihat dari spion, emang ada orang nih manggil-manggil ke saya kan. Saya akhirnya berhenti, nanya, ada apa Pak gitu. Yang awalnya ada di pikiran saya tuh bukan orang jahat sebenarnya, tapi saya mikirnya,
wah debt collector nih gitu. Wah debt collector nih. Karena itu kejadiannya siang, Kak. Karena kejadiannya siang, wah debt collector nih. Jadi saya mikirnya ini motor bakal diambil lah gitu. Saya pikir cicilannya belum selesai gitu kan. Iya. Jadi dia udah ngelihat tuh kayak mungkin SMP tuh kayak kecil-kecil banget cungkring itu kayak santapan itu lah gitu ya. Kayak Udah ngebela diri sendiri gitu ya. Ini mah gampang ya. Kebenaran di daerah situ tuh jalanannya sepi lah lumayan sepi. Siang kok sepi ya? Karena mau Jumatan kalau nggak salah. Mau Jumatan. Habis itu si bapak ini bilang, saya temannya ayah katanya. Saya temannya ayah siapa? Saya kan bingung kan, ayah siapa? Dia tiba-tiba bilang gini, saya temannya ayah Pak Iwan. Saya pikir, oh Pak Iwan emang teman saya ada yang ayah saya punya teman yang namanya Iwan. Oh iya Om, kenapa? Cuman saya tuh nggak tahu yang namanya Pak Iwan tuh yang mana, mukanya saya nggak tahu. Oh iya Om, kenapa? Percaya aja gitu. Ini saya mau ngasih undangan katanya. Saya mau ngasih undangan. Ngasih undangan apa Om? Ke rumah aja langsung. Saya lagi buru-buru. Saya bilang gitu. Enggak kok sebentar katanya. Enggak kok sebentar. Ngasih undangan aja. Oh ya udah boleh Om. Mana undangannya? Saya minta kan. Kasih si bapaknya ini tuh ke rumah saya aja mau nggak? Katanya dekat kok dari sini. Nah posisinya si bapak-bapak ini tuh berdua. Nah oh ya udah boleh deh Om. Tapi nggak lama ya. Saya soalnya buru-buru. Katanya iya nggak usah lama dah, nanti kamu tunggu aja di depan katanya, nanti biar saya ambil terus kamu pergi lagi. Oh siapa? Nah si temannya ini tuh tiba-tiba pindah ke motor saya, bilang saya sama kamu ya. Oh gitu. Saya bingung kan di situ. Oh ini orang sama saya tiba-tiba gitu, padahal nggak kenal nggak apa. Tapi saya mikirnya karena cuma mau ngasih undangan, jadi nggak mikir panjang. Nggak ada niat mikir jahat itu ayah namanya, mungkin masih polos gitu ayah. Karena masih kecil juga gitu kan. Nggak mikir jahat, ditambah lagi juga kan lagi buru-buru. Oh iya udah biar cepet gitu. Ikutin ya sekitar sampai ke daerah dekat Cipageran situ tuh sampai ke daerah Cidahu. Sampai ke daerah Cidahu. Nah pas di daerah Cidahu, sampai di daerah Cidahu itu ada satu jalan. Masuknya cuma masuk satu mobil. Nah pada saat itu sih wilayah itu tuh masih jarang-jarang rumah. Ada rumah tapi kayaknya tuh nggak ada yang tempatin lah. Oh gitu. Kayak rumah kosong gitu. Kayak rumah kosong. Nah saya diam di depan gangnya. Sama si orang itu malah yang nyuruh. Tunggu sini aja biar saya ke rumah dulu ngambil undangannya. Oh ya udah saya tunggu di sini. Saya ngelihat banget dia masuk ke gang itu sampai ujung, dia nggak belok ke rumah manapun tapi putar balik, langsung keluar lagi. Terus dia bilang gini, tunggu sebentar ya, kunci rumahnya dibawa sama istri saya, nggak jauh dah. Oh ya udah nggak apa-apa Pak, mau diambil dulu atau gimana? Iya saya ambil dulu. Si bapak ini pergilah sendiri. Si temennya masih sama saya. Kita nggak ada ngobrol, nggak ada apa waktu itu tuh, nggak ngobrol nggak apa. Lama sekitar 10-15 menit nggak balik-balik, tapi saya nggak berani nanyain ke temennya waktu itu. Nah si temennya, yang saya ingat tuh si temennya cuma bilang gini, saya susulin dulu ya, si om yang tadi katanya. Si om yang tadi. Dari situ saya nggak inget apa-apa. Saya inget tuh motor saya udah dibawa udah di jalan. Udah ngeliat jalan udah lumayan jauh gitu. Saya tuh ngehnya kayak gitu, kenapa motor saya dibawa ya, kenapa tiba-tiba dibawa gitu, kayak dihipnotis kayak gitu tuh ya, kayak maksudnya kok bisa cepat berpindah gitu kan ya. Terus habis itu gimana? Kok bisa dibawa gitu kan. Kena genjutsu. Genjutsu. Aduh. Nah habis itu saya tuh langsung maksudnya panik gitu, langsung wah kenapa ini gitu, kenapa tiba-tiba dibawa. Saya tuh nyari pertolongan lah ceritanya. Karena kan waktu itu posisinya mau Jumatan. Otomatis orang-orang di jam segitu tuh, terutama yang bapak-bapak tuh lagi Jumatan lah. Jadi jalanan wilayah situ juga sepi. Jalanan sama wilayah situ sepi banget. Saya cari pertolongan, masuklah ke gang itu, ke arah gang itu. Masuk ke arah gang situ. Nah ternyata di situ tuh ada beberapa rumah. Ada 2 rumah yang kelihatan ada isinya. Nah kalau rumah yang satu ini tuh emang kelihatan rame, kayak ada orang kerja segala macam. Terus pas ke yang rumah rame itu saya bilang, punten mau nanya, kata saya tuh, di sini ada yang namanya Pak Iwan nggak ya? Kata si orangnya, Pak Iwan yang mana ya? Katanya. Setahu saya sih di sini nggak ada yang namanya Pak Iwan. Aduh saya juga nggak tahu Pak Iwan mana, saya bilang gitu. Cuman
katanya rumahnya di sini. Nah si orang ini tuh masuklah ke dalam kayaknya manggil bosnya gitu. Iya, benar. manggil yang punya tempat. Terus bilang, terus gak lama keluar, mau nyari siapa, katanya. Saya jelasin lagi kan, mau nyari Pak Iwan ini. Terus si ibu-ibu ini bilang, di sini emang gak ada yang namanya Pak Iwan, emang ada apa, katanya. Terus dari situ saya langsung ceritain semuanya. Si ibu itu langsung kaget, aduh astagfirullahaladzim, dia tahu ngelihat saya masih kecil gitu. Saya masih kecil. Terus kecil pasti kan gelisah kok bisa-bisa motor ada di sana gitu ya. Saya cerita, aduh kamu kayaknya kena hipnotis, kata si ibu-ibu itu. Kok bisa kamu kayaknya kena hipnotis, nah, langsung kayak diinterogasi lah di situ. Kayak rumahnya di mana segala macam, kenapa bisa sampai sini. Itu kan saya bingung. Jadi nggak nangis, nggak apa, cuman saya bingung. Ini kenapa gitu, kenapa bisa kejadian gitu. Masih nggak nyangka gitu. Terus tiba-tiba teman saya telepon. Nah, itu yang saya ingat tuh. Habis itu teman saya telepon, nanyain helmnya di mana. Badannya besar, tangannya Itu ya sampai rumah habis lah dimarahin gitu aja. Jelas itu ya. Masih kecil udah berani bawa kendaraan segala macam gitu, karena kan saya juga waktu itu bawa kendaraan maksa lah bisa dibilang gitu. Bisa dikatakan waktu itu maksa ya. Maksa pengen bawa. Yang bikin saya keselnya tuh bukan karena si motornya diambil sebenarnya, tapi di dalam bagasi motor itu tuh ada sepatu basket saya yang emang sepatu kesayangan lah bisa dibilang. Gitu, aduh kurang aja. Udah mah jackpot lah ya, malingnya dapat bonus gitu. Yang lebih parahnya takutnya itu sepatunya dipakai dia main basket lagi ya. Aduh, betul. Paling brengsek gitu ya. Itu makanya itulah sedikit cerita gitu tentang masalah begal-begalan mah. Iya benar. Jadi untuk penonton di rumah ya diusahakan jangan bawa motor-motor ya, karena kan yang jadi nanggung akibatnya tuh orang tua atau yang udah dewasa gitu ya. Kita nggak tahu misalnya kita bawa motor atau bawa mobil di jalan misalnya ketabrak, yang salah kan orang tuanya di rumah. Kan ada tuh yang di Jakarta tuh, yang dia tuh anak 10 tahun atau 11 tahun bawa mobil. Tapi nggak tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ternyata nubruk dia tuh pasti tanya, kan warga tuh kesel mau mukul ya, masalahnya dia tuh nubruk tukang kupat tahu yang pinggir jalan. Anak kecil tuh dengan entengnya jawab, kirain saya ini tuh lagi main GTA kan. Serius itu ada, dia tuh lagi main GTA simulasi gitu. Jadi kan menurut saya please lah untuk anak sekolah belajar yang benar ya, menuju Indonesia generasi emas. Generasi emas, betul. Jadi buat teman-teman juga kalau belum umurnya sih kita saranin jangan bawa motor dulu karena banyak yang ngebahayainnya ke banyak orang lah, nggak cuma ke diri sendiri gitu. Ya, pasti kita korbannya ya. Korbannya banyak gitu. Nah, terus Andri tadi kan masalah judi online sampai akhirnya Andri kena karmanya lah ya, bisa dibilang kena karmanya gitu. Nah, aku mau nanya lagi tentang Andri kerja sebagai jualan mainan. Ya, jadi alhamdulillah jual mainan itu ini azan ya Pak? Ada lanjut aja. Ini gimana azan bocor nggak? Oh yang nggak apa-apa, sambil lanjut aja ya. Ya untuk itu di rumah selamat menunaikan sholat maghrib juga. Ini soalnya podcast Islami. Tema syariah ya. Ya jadi saya tuh alhamdulillah sampai sekarang bisnis mainan nitipin ke warung-warung Jadi ya bisa dikatakan bisnis mainan saya ini hampir bangkrut juga, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga berjalan dengan lancar. Yang bikin hampir bangkrut itu ternyata banyak warung yang berhutang ke saya. Banyak warung yang berhutang. Konsepnya tuh konsinyasi. Konsinyasi itu buat kalian ketahui, jadi sistemnya tuh nitip dulu uangnya yang lakunya aja, kayak nitip kerupuk gitu. Jadi dari semua warung ada satu warung yang bikin saya kesel. Kenapa tuh? Dia tuh kan berhutang ke saya yang mainan tuh 80.000. Nggak mampu bayar. Saya tuh udah nagih, Bu, mana uangnya besok, Bu, mana uangnya besok, Bu, mana uangnya minggu depan. Singkat cerita, setelah saya tagih-tagih dia tuh umroh. Serius ya, maksudnya kan bingung saya tuh ya, uang 80.000 nggak mampu tapi umroh mampu gitu ya, kok bisa sih gitu. Ya udah saya tuh ikhlasin aja ya. 2 hari sebelumnya ibu itu nelpon, maaf ya belum bisa bayar utang tapi ya boleh nitip doa biar usahanya manjur. Ya udah saya titip doa ya, karena kan insya Allah di Makkah tuh manjur doa apapun asalkan niatnya baik. Betul. Ya ibu tuh kalau nggak salah ngedoain saya, ya udah saya ikhlas gitu ya.
Besoknya tuh ada pihak debt collector yang nelpon ke saya. Ya. Ternyata si ibu tuh ini pakai uang pinjol buat umroh. Saya tuh dijadiin kontak daruratnya, jadiin adiknya. Mas, apakah ibu ini, misalnya Ani ya? Ya. Apakah ibu ini, Mas itu adiknya Ibu Ani? Bukan, kenapa? Soalnya dia utang ke aku laku 5 juta. Hah? Serius? Iya, ini buktinya. Jangan kan Mas ke saya juga punya hutang. Terus ini gimana? Nggak tahu saya juga. Serius itu Mas, sampai kejadian itu saya jadi ganti WA. Karena diteror terus-terusan. Saya tuh bingung, maksudnya tuh saya tuh udah baik, kenapa minta ibarat maaf dari segi bahasa minta hati dikasihnya jantung. Iya, gitu kan. betul. Jadi untuk sampai saat ini saya blokir aja WA-nya, ya udah saya nggak mau ke daerah sana lagi. Ya diikhlasin lah ya. Diikhlasin karena takut manjang juga gitu kan ya. Karena kan mungkin saya juga merasa mungkin ada kesalahan di masa lalu yang akibatnya ke saya saat ini. Itu jadi lebih ke introspeksi diri. Introspeksi diri aja gitu ya. Cuman unik juga ya teman-teman gitu. Kalau teman-teman yang nonton, Andre juga mungkin ngerasain hal yang sama gitu pas tadi aku dengar ceritanya. Dia umroh pakai uang pinjol gitu. Ya, salah satunya mungkin nggak semua, mungkin ada beberapa gitu. Iya, maksudnya cuman kan nanti ibaratnya mah Tuhan tuh bingung gitu. Iya. Isi itu ibadah tapi pakai duit hutang gitu. Sedangkan hutang di awalnya nggak boleh. Iya, benar. Aduh, bingung coba sampai sekarang saya juga. Tahun kemarin kejadian. Tahun kemarin. Iya. Nah, itu tuh Andre masukinnya ke berapa warung, Kak? Untuk saat ini sampai ke 60 warung. 60 warung. Jadi nitip-nitip gitu. Jadi ditagihnya tuh 2 minggu sekali, seminggu sekali, sehabisnya aja gitu. Oh, sehabisnya aja. Sehabisnya aja. Jadi Jadi yang namanya juga nggak maksa sih, ya udah. Yang penting asal dia mau nerima, mau ajak kerjasama gitu. Jadi jangan ngerugiin pihak satu sama lain. Iya. Gitu. Jadi ya tadi yang saya katain tadi, untungnya itu jadi materi stand up juga, lucu juga sih. Karena kata mereka unik juga. Nah, jadi buat kalian ketahui, stand up itu berasal dari cerita real yang kita udah berdamai dalam diri sendiri, diceritakan melalui sebuah komedi. Jadi manfaat stand up itu kita bisa mengutarakan keresahan kita selama ini yang ada di masyarakat. Masyarakat jin. Dari 60 warung, tadi kasus itu cuma sekali-kalinya Andre. Ya itu yang lebih parah. Yang warung lain kebanyakan ngutang, tapi misalnya dia janji minggu depan nggak bayar, minggu depannya lagi bayar gitu. Jadi kayak kali lubang tutup lubang gitu. Jadi ibu ini tuh paling susah ditagih, bahkan saking susahnya saya tuh punya grup WA yang isinya yang punya hutang ke dia semua. Contohnya di warung dia ada tukang gas yang belum bayar, tukang kerupuk gitu. Jadi kita tuh berani taruhan di antara kita semua yang jualan siapa yang paling dibayar duluan. Ternyata nggak ada aja. Pergi ya, malah kabur gitu. Jadi bukan ke saya aja, ke sales-sales lain juga banyak. Jadi ibaratnya dia tuh punya tempat doang, semua barangnya nitip, nggak ada yang dibayar. Nah, pas kita mau nagih uangnya, dia nggak mampu gitu. Tapi awal-awal emang lancar, setelah berapa bulan kemudian dia kayak gini, mungkin kayaknya punya beberapa hutang, jadi kayak mendesak melakukan ini ya. Positive thinkingnya saya gitu sih. Oke. Tapi alhamdulillah ya Andre lancar. Sebelum aku ganti yang lain, aku mau nanya dulu satu lagi Andre. Ini mainan tuh produksi sendiri ya Andre? Kebetulan mainan itu kita tuh nitip ke warung-warung. Beli. Beli. Ya, beli. Jadi ada pabriknya di Caringin, saya ngebungkusin lagi. Jadi Andre beli mainannya yang banyak, terus Andre bungkusin lagi. Iya. Jadi kayak balon-balonan yang ditiup gitu ya. Kayak petasan, ada lotre juga gitu. Ya. Nah, kalau misalkan Andre ada nih misalkan teman-teman yang nonton, orang tuanya atau temennya atau teman-teman yang nonton juga mau kayaknya pengen deh jualan mainan juga di warungnya gitu. Bisa kontak Andri kemana? Bisa kontak di IG saya di Andri_Duiko. Dan saya masih ingat ya di sini ya. Itu tugas editor ya. Dan untuk teman-teman juga, misalnya saya mau nawarin mainan ke daerah teman-teman, please ibu-ibunya jangan marah. Karena saya dicintai anak-anak sama dimusuhi ibu-ibu. Jajan mainan wae atuh. Si Mang nyen budak kurang ceurik cenah. Jadi gitu ya, please ini mah. Di Bandung aja Andre. Untuk saya di Bandung aja. Jadi pengennya saya keluar Bandung juga, misalnya luar Bandung tuh yang dekat-dekat aja kayak ke Cimahi, ke Jatinangor, Sumedang gitu. Jadi
biar operasionalnya yang mencakup ke motor saya gitu. Ya. Seenggaknya bisa berkembang dulu ya kayak Iya, dekat-dekat gitu iya, ya. jadi jangan buru-buru kayak obat nyamuk kayak berputar gitu. Berputar, Fokus ya. ke yang kecil, ke yang jauh selanjutnya. Oke gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa tadi yang mau kontak Ya, bisnis mainan Andri, saya. bisnis main Andri boleh langsung DM ke Instagram. Iya, dan juga teman-teman juga pengen mencari tempat yang nangkring, nongkrong asik nih, Iya. bisa di IG-nya apa? Coffee.kane teman-teman. Iya, karena di sini jujur enak banget kopinya, apalagi sebelah sana kayak rasa-rasa naik bus Damri ya. Di desainnya bisaan, sumpah. Kopinya enak banget, salah satunya rasa coklat ini. Oke, boleh teman-teman langsung datang aja ke Jalan Geger Kalong Hilir nomor 203 Kota Bandung. Iya. Nah, ini satu-satunya kopi terbaik segager Kalong Hilir. Geger Kalong Hilir. Amin. Ada biasanya di sini ada kopi shop lain nggak ada ya? Ada banyak. Oh, ada ya. Ada sih yang di sana tutup, saya tahu. Iya. Enggak kan disebutin merek tutup aja. Oke, Andri, nah terus kan tadi 2 nih. Banyak ya Andri ternyata profesinya gitu. 2. Terus driver Shopee. Driver Shopee. Driver Ya. Shopee. Nah, driver Shopee ini udah lama, Andri? Kebetulan udah 2 tahun sih. 2 tahun. Jadi driver Shopee itu kan ya saya tuh materi stand up diangkatnya dari cerita real. Ya. Jadi apa nih yang unik dari selama saya ngojek? Ya. Ternyata kan saya tuh kan punya keresahan, saya tuh pernah jadi korban amuk massa bobotoh. Kenapa bisa? Karena disangka The Jack. Oh. Kan orange Shopee Food. Ya. Iya. Eta The Jack. Serius pernah. Saya tuh masih motor saya ditendang gitu. Oh ya, pernah. Kebetulan bobotoh itu dasar SDM rendah sih ya, pada mabok gitu dia tuh. Dan saya masih tuh dirempuk oleh 5 orang. Ya. Kan teman saya yang nge-grab melewat nih. Ya. Mang tulungan itu sama driver, sorry orang bonek. Kan picking bonek sama Picking aja. sama bonek sama aja. Jangan cek. Oh. Jadi kayak dan saya semenjak itu jadi punya pelajaran kalau Persib lawan Persija main jangan pakai atribut. Jangan pakai atribut. Mending kayak biasa aja gitu. Karena membahayakan mungkin ya. Iya, udah orderan anyep, nyawa hilang. Tapi Andri kenapa memutuskan untuk kan tadi sebelumnya jadi apa namanya bisnis mainan kan sampai hari ini. Kenapa musim sambil narik Shopee Food deh? Iya, jadi saya tuh kayak job desk-nya dibagi bisnis mainan pagi sampai sore, malamnya Shopee. Jadi banyak mah bisnis mainan buat ditabung, Shopee itu buat sehari-hari. Jadi alasan saya kerja untuk waktu sendiri nggak diatur orang lain biar bisa ikut stand up juga. Oh ya. Jadi kayak lebih ngutamain stand up gitu. Stand up. Kan teman-teman saya yang di Cimahi dia tuh pengen stand up tiap minggu, alasannya kerja gitu. Jadi kayak gak maksimal. Jadi saya tuh kayak pengen mengejar mimpi saya menjadi komika nasional gitu. Salah satunya adalah open mic rutin tanpa melibatkan aktivitas sehari-hari. Oh gitu. Jadi ibaratnya mah nambah kerjaan lagi. Biar ibaratnya mah Andre pengen gua pengen freelance gitu kan bebas gitu ya. Iya benar gitu. Makanya yang mutusin gitu. Nah, ada pengalaman seru atau lucu nggak Andre waktu nge-record? Shopee Food tuh saya tuh ini mah jujur real. Saya tuh pernah korban jadi talent micet. Talent micet? Buat kalian tahu micet itu aplikasi gitulah ya. Pokoknya jangan dibuka please ini mah ya, takut hubungan kalian rusak gitu. Jadi si talent micet itu pesan orderan ke saya. Dia tuh 300.000 300.000 ya. Saya masih ingat masanya tuh McD daerah Cileunyi. Ya kan uang 300.000 tuh gede ya. Pas saya nyampe, jadi dia tuh punya niat licik. Dia tuh pengennya tuh ya dapat orderan gratis dengan menukarkan tubuhnya. Ibaratnya mas saya disuruh zinah lah. Saya tuh bingung ya, ini teh orderannya. Tapi dia tuh kayaknya mau bayar deh, tapi coba melobi dulu. Mas masuk ya. Mas mau minum apa? Enggak teh bawa minum kok. Mau susu anget atau susu cair katanya. Gimana ya? Yang anget aja. Angetnya yang dipegang atau disentuh. Saya masih ingat gitu ngomong gitu. Aja susu dipegang, kebetulan dia pakai itu. Aduh ya Allah, udah untuk iman saya kuat gitu. Untuk saya guru ngaji gitu. Kalau dapat digabruk gitu. Tapi untuk saya nggak kegoda akhirnya. Ya udah teh susu anget aja. Masuk dulu ke kamar.
ini Saya tuh rumah udah gitu. punya firasat, Kak. Kalau saya masuk takutnya tuh digerebek, di hal aneh-aneh Iya. gitu ya. Enggak, di luar aja. Ih, masuk dulu masa nggak kegoda ke cewek secantik aku. Heeh. Bukannya nggak gitu teh, saya tuh malu dilihat sama Allah sama ayah saya yang udah meninggal kata saya. Kan ayah kan melihat pasti Ya. kan ya. Akhirnya to the point aja. Jadi teteh tuh niatnya mau nipu saya ya, bukan nipu tapi barter cenah. Oh. Tapi teh saya nggak bisa teh. Tapi saya tuh uang cuma segini-segininya, saya ngasih ke terus saya besok makan apa. Ya. Terus saya sekarang pelanggan sepi. Jadi dia jadi curhat kan. Iya. Dia curhat atau gitu. Heeh. Ya udah karena saya baik hati gitu ya. Ya udah orderannya ikhlasin aja, tapi Ya. jangan nipu gini lagi ya soalnya. Apa kasihan ke dapat driver yang lain juga belum tentu sebaik saya. Ya, Siapa betul. tahu kan dapat yang driver lebih galak, dia Ya. pengennya barter, ternyata barternya mainnya 2 kali. Katanya rugi bandar gitu ya. Iya, iya. Ya udah untungnya tuh pihak Shopee itu baik. Jadi Ya. kalau ada orderan fiktif gitu bisa dilaporin. Ya. Untungnya dilaporin, difoto-foto, tapi akun si tetehnya aman. Ya. Uang Shopee-nya balik ke saya, si tetehnya dapat uang saya. Jadi Shopee-nya yang rugi. Jadi nipu Shopee ya. Iya, tapi waktu itu tuh saya tuh ada penyesalan juga, misalnya iman saya kurang kuat aja. Kayaknya pengen dicobain gitu karena wah ibaratnya mah kayak orang kampung gitu ya, tapi wajahnya kayak kembang desa cantik banget Kembang gitu. desa ya. Tapi masih kebayang juga kontaknya masih di saya Masih ada. sekarang. Iya, tapi nggak saya hubungi Iya. gitu. Ya untungnya tuh ada jalan tengahnya. Saya tuh takutnya tuh dijebak, terus digerebek, terus suruh bayar berapa itu ya saya nggak mau. Udah saya rugi uang orderan sama takutnya tuh harta saya terlibat. Ya, takutnya ada hal-hal lain yang ikut keseret gitu ya. Gitu. Karena kan sekarang untuk viralin kayak gitu tuh gampang banget ya. Ya. Misalnya saya ke viral gitu, masuk IG murid ngaji saya lihat itu Andri cenah ternyata pernah gitu juga jadi nggak ngaji lagi semuanya. Takutnya gitu sih jadi kayak menjaga nama baik juga gitu. Itu salah satu hal paling lucu lah itu. Wah, lumayan unik ya gitu Andre maksudnya. Emang sih saya juga pernah dengar cerita-cerita kayak gitu tapi ternyata emang beneran ada ya. Ibaratnya kayak korban Siskae yang Iya, 5 gitu ya. Tahu nggak yang rapper ojol yang di Twitter itu? Hampir serius itu mah kalau saya lunak aja sedikit gitu. Tapi untuk harga 300.000 bisa pakai jasa si Teteh kata saya worth it sih. Karena worth it karena bisa dikatakan kualitasnya lumayan gitu. Lumayan bagus gitu. Bukan kayak ibu-ibu biasa gitu. Ya. Seumuran gitu lah. Iya. Oke, berarti itu pengalaman serunya ya Andre. Terakhir berarti Andre sebagai guru ngaji. Sebagai guru ngaji. Gimana sih Andre jadi guru ngaji? Ya, alhamdulillah saya tuh berawal dari guru ngaji tuh saya kan pernah mendengar juga kan sebuah hadis bahwa ilmu itu akan dibawa sampai mati. Ya, betul. Ya, jadi saya tuh ngamalin guru ngaji itu ialah amal jariah agar gimana saya sudah meninggal, murid-murid saya mengamalkan apa yang saya ajarkan. Ya. Dan saya jadi guru ngaji itu kebetulan dulunya murid di masjid itu. Dulunya murid di situ. Iya, jadi bisa dikatakan generasi ke generasi selanjutnya. Dan saya waktu itu tuh bisa dikatakan mulai guru ngaji dari kelas 8 SMP. Kelas 8 SMP berarti kelas 2 ya? Kelas 2 SMP. Sampai 2019. 5 tahun lalu. Iya. Nah, itu tuh kenapa Andri memutuskan yang tadi kan Andri pernah baca hadis kalau misalkan ilmu tuh bakal jadi pahala. Iya, jadi amal jariah. Iya, jadi amal jariah buat Andri. Nah, tapi kan di umuran segitu gitu Andri, apalagi aku juga ya pernah lah ngerasain di umur segitu gitu kan pasti senengnya main, senengnya sama teman-teman gitu. Nah, kenapa Andri mutusin udahlah orang mah pengen jadi guru ngaji aja gitu? Karena alhamdulillah didikan nenek saya sih ya. Kebetulan nenek saya tuh aktivis di masjid juga. Ya. Kebetulan rumah saya tuh di samping banget sama masjid sebelahan. Masa sih rumah di sebelah masjid nggak aktif masjid gitu. Ya, jadi betul. Kan kayak saya tuh dipercaya aja sama DKM di sana buat jadi aktivis di sana, buat ngeramain masjid di sana gitu. Karena manfaatnya banyak loh. Salah satunya mungkin tiap minggunya ada kegiatan hiking, futsal bareng, makan bareng. Jadi buat ke hal-hal positif kitanya banyak. Gitu. Jadi saya juga prihatin sama masyarakat di rumah saya yang anak-anak kecilnya pada toksik, apalagi ngelawan ke orang tua. Salah satunya saya pernah dengar gitu ya, ada anak kecil mungkin kelas 1 SD ke orang tuanya,
minta duit atau anjing gitu kan. Masa anak kecil ngomong ke orang tua anjing. Jadi saya kayak pengen meluruskan anak itu akhlaknya agar lebih baik lagi gitu. gitu. Meskipun saya belum terlalu baik, tapi mencoba untuk membuat orang lain menjadi lebih baik. Oh, gitu. Oke. Nah, highlight sedikit Andri tadi. Andri cerita kalau misalkan di wilayah rumahnya tuh toksik gitu. Wilayah rumahnya toksik. Itu tuh emang kebiasaan warga di sana atau gimana? Kayaknya mungkin dari orang tua juga sih, Jadi kayak misalnya gini ya, untuk penonton di rumah yang udah punya keluarga, kalau misalnya berantem atau ngomong kasar tuh jangan di depan anak. Karena kan anak tuh meniru kegiatan orang tuanya. Jadi kayak misalnya berantem gitu ngomong bahasa kasar gitu, anak juga jadi keserap gitu. Jadi kayak lebih ke orang tuanya sih ya. Saya kan dekat lingkungan pasar juga. Kalau kalian tahu kan pasar kan banyak premanismenya. Jadi kayak semua para pedagang tuh tinggalnya daerah sana. Jadi kayak lingkungannya udah terbentuk dari sananya gitu. Oh, emang dari dulunya lah ya. Iya gitu. Jadi kita nggak nyalahin juga, kita sebagai masyarakat harus ambil sisi positifnya agar merubah sedikit menjadi lebih baik untuk anak-anak mereka. Gitu. Iya gitu. Oke, Andri, tapi berarti dari kelas 8 SMP sampai 2019 gitu kan. Itu tuh ada nggak pengalaman-pengalaman yang menurut Andri apa ya bisa dibilang? Mungkin bisa lucu, mungkin bisa wah, ini tuh ternyata hal yang positif, hal yang jadi pencapaian Andre gitu. Apa sih ada? Oh iya benar. Pencapaian terbaik saya tuh punya kebiasaan unik, yaitu setiap murid saya yang sholat di masjid saya kasih 2.000. Kasih 2.000 ya. Untung semangat tuh, tapi nggak apa-apa, rezekinya balik lagi ke saya. Cuman yang sialnya namanya anak kecil terlalu polos, Jadi dia tuh memanfaatkan uang saya untuk berhutang ke temannya. Dan saya masih ingat lagi sholat, temannya lagi nagih, mana bayar hutang 8.000. Kela atunya nungguan waktu 4 waktu sholat eulah cenah. Kayak kasbon ke Andri cenah. Andri kasbon lah kayak bayar 4 waktu sholat. Jadi niatnya bukan karena Allah tapi karena uang gitu. Jadi kok gini sih. Tapi menggelitik juga, tapi di satu sisi itu lucu, bisa jadi materi stand up gitu. Yang sialnya anak kecil ini bisa dikatakan namanya Aldi ya. Selain berhutang ke temannya, dia tuh berhutang ke warung depan masjid juga. Pas saya jajan gitu. Andri itu Aldi tadi jajan katanya dibayarin sama Andri. Ya karena saya malu ya udah bayarin aja. Terus dia ngomong, "Mas, Andri nanti diganti sama waktu sholat ya." Jadi diuangin gitu. Tapi semenjak itu saya tegur. Mulai sekarang saya nggak akan ngasih uang kamu lagi. Jadi dia sholat karena Allah. Iya, jadi semenjak itu saya belajar bahwa segala sesuatu harus karena Allah, bukan karena uang, meskipun dari kecil kita niatkannya seperti itu. Tapi itu untuk awal-awal aja. Tapi untuk saat ini alhamdulillah dia jadi rajin ke masjid. Ada hikmah. Iya, ada hikmah. Mungkin maksud Andri tuh niatnya awalnya teman-teman bukan dalam artian sholat untuk uang gitu tapi apa namanya? Mancing anak-anak nih biar mau sholat dikasih uang dulu. Iya, gitu. Jadi saya tuh mengajarkan mereka dari usia kecil jangan menjual agama. Karena menjual agama itu laku banget ya. Beneran serius. Pernah lihat di Facebook nggak? Jadi ada garam nih ya. Kita kalau garam dijual di pasar, itu tuh harganya 5.000 sampai 10.000. Tapi kalau garam dikasih poster kiai atau baca-baca sholat buat sumbangan itu bisa 50.000. Serius, tinggal ditambahin poster doang. Ada itu yang lagi viral. Aku baru tahu. Serius ada itu, saya itu di Facebook atau di Instagram ada. Apa ya itu manfaatnya? Karena persona branding tokoh itu penting sih. Jadi istilahnya apa? Tapi niat mereka nggak salah. Itu bisa dikatakan benar. Tapi kan perbandingannya padahal garamnya sama, tinggal ditambahin stiker doang gitu. Apakah stiker ini 40.000 gitu? Terus nyeperinnya di mana? Tapi ada istilah, ada sumbangan-sumbangan gitu. Jadi di stiker itu tuh ada foto ibaratnya mah sorry ya. Iya, tokoh agama di sana. Terus ini sumbangan untuk ini untuk ini gitu. Pokoknya perbandingan gitu misalnya. Jadi kayak ibaratnya mah gini, misalnya jersey nih ditanda tangan oleh Ronaldo bisa 2 miliar, atau misalnya jersey yang dibeli di toko ori 10 juta. Jadi kayak toko di sana tuh berpengaruh. Jadi saya tuh pengen mengajarkan ke murid saya itu segala sesuatu niatnya karena Allah, bukan karena uang. Jadi takutnya kan misalnya dia udah gede nih pengen segala sesuatu niatnya karena uang, kan nggak baik. Kalau kita niatnya ikhlas dan bekerja sesuai apa yang kita cintai, uang tuh akan datang. Iya, betul. Nah, terus tadi sorry aku masih ke distract sama masalah
ini masalah garam. Tapi di situ bener kan, bukan dalam artian orang yang beli di garam itu tuh apa namanya? Biar bisa dapat pahala atau apa enggak kan? Enggak, jadi Cuman untuk sumbangan gitu ya. iya sumbangan. Ya sumbangan ibarat mah sumbangan dikasihnya garam gitu. Jadi ibaratnya mah bentuk barangnya bisa garam atau apa, tapi waktu saya lihat di Instagram yang viral tuh garam. Jadi tinggal itu apa waktu itu kan saya ikutin IG bisnis marketing. Jadi ada perbandingannya. Ya gitu jadi. Oh iya benar juga tinggal nambahin gitu doang. Iya, betul. Pantesan banyak tuh yang kebeli Pajero. Mungkin karena dari situ juga kali Iya, ya. tapi kita masih thinking aja. Mungkin kan tokoh masyarakat di sana panutan banget Iya. gitu. Jadi untungnya masyarakat asal ikhlas ya nggak apa-apa Iya, gitu. iya. Yang jadi permasalahan jangan ada paksaan. Ya, Itu betul. Betul. Oke. Ini udah berapa menit? 50 menit. 55 menit. Oke, udah cukup kali ya, Pin? Atau ada lagi? Cukup? Oke, Andri. Hatur nuhun. Ya, terima kasih buat podcast apa tuh? Kok katanya podcast? Apa ntar pelan-pelan ngomongnya apa? Kok katanya podcast? Kok katanya podcast. Nah, kok katanya saya tolong sih. Kok katanya podcast yang udah mengundang saya. Semoga kita bisa bekerja sama di Amin. selanjutnya ya karena di sini merupakan kegiatan positif dan ilmunya sangat bermanfaat buat kalian yang denger di rumah. Amin. Ya. Oke, kalau gitu Andri, kalau gitu hatur nuhun. Sekali lagi Ya, hatur nuhun. terima kasih Kang. Kalau gitu teman-teman jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Iya. Sama teman-teman yang kalau misalkan mau ngundang Andri untuk open mic atau misalkan jadi MC juga bisa. Iya, atau komunitas saya di Cimahi. Atau komunitas di Cimahi bisa kontak ke Andri kemana? Ya, bisa kontak IG stand up saya, standupindo_CMH. Atau IG pribadi saya, Andri_Dwiko. Dan buat teman-teman yang pengen nobar atau pengen pacaran atau pengen ngedate atau nembak ceweknya di sini bisa datang di kafe mana? Kopi Kane Di di Jalan Geger Kawang Hilir nomor Iya. 203. Keren banget kopinya ya. Iya. Pokoknya enak gitu. Amin. Oke, kalau gitu Andri kita cabut. Teman-teman terima kasih. Ya. Kalau gitu kita cabut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. See you. Hallelujah.